tak ada yang namanya toleransi bagi pelaku kekerasan seksual. Karena bicara tentang ini, berkaitan dengan kekerasan seksual, itu kita sungguh-sungguh melanggar hak asasi manusia. Dan pada sudut pandang Ekora NTT kali ini, kita akan bicarakan ini bersama seorang akademisi, seorang psikolog. Kita sapa Ibu Debbie. Halo. Ibu Debbie, selamat datang di sudut pandang Ekora NTT. Oke, hai Om Engki. Iya. Saya kira sahabat Ekora NTT butuh perkenalan. Ibu bisa perkenalkan sedikit identitas, nama, sekarang bekerja di mana gitu. Oke, ya. Hai semuanya, nama saya Debbie Angelina Barus. Saya bekerja di Universitas Nusa Nipah, dosen psikologi. Asalnya dari Sumatera Utara. Oh, terima kasih Ibu jauh-jauh dari Sumatera dan mencintai nian tanah dan mengabdi di sini. Oke Ibu, sesuai dengan apa yang saya katakan di awal, karena tema sudut pandang kali ini kita bicara soal kekerasan seksual, dan 2 minggu terakhir di Kabupaten Sika kita baca lewat media cetak, media online, dan juga informasi di media sosial berkaitan dengan kekerasan seksual. Dan sampai dengan kemarin itu dilaporkan juga bahwa ada seorang ayah yang tega melakukan kekerasan seksual terhadap putrinya. Kira-kira dari Ibu Debbie sebagai seorang akademisi juga seorang psikolog, melihat ini fenomena apa nih Bu? Ini sebenarnya seperti fenomena gunung es ya. Jadi yang tercatat atau yang terlapor itu sebenarnya kecil gitu. Ya. Walaupun setiap tahun itu terus meningkat, tapi sebenarnya mungkin banyak korban-korban atau kekerasan yang memang tidak dilaporkan gitu. Ada, kita melihat dari 2 sisi, dari sisi pelaku ataupun dari sisi korban gitu ya. Nah, kenapa tingkat kekerasan seksual terhadap anak ataupun perempuan itu tinggi? Yang pertama kita melihat dari sudut budaya dulu, bahwa kita dibesarkan dari budaya yang patriarki, di mana perempuan itu nomor 2, kelas nomor 2, begitu ya, gitu, second class. Nah, ini sebenarnya sangat merugikan sekali. Padahal sebenarnya kalau kita melihat ciptaannya manusia, bahwa perempuan dan laki-laki itu seimbang, gitu ya, setara, gitu. Jadi tidak ada yang membedakan, gitu. Nah, kalau kita lihat dari cara sisi psikologis ya untuk si pelaku, gini, kita melihat gini. Pertama dari sosial, bahwa kita melihat di Kabupaten Sika ini pola pengasuhan dengan cara kekerasan itu normal, gitu ya. Normal. Itu yang Ibu lihat sebagai seorang. Iya, saya sih melihatnya normal. Gini, kalau kekerasan itu kan macam-macam, ada seksual, ada fisik, ada verbal, ada juga secara psikologis gitu. Nah, hal yang simpel saja, misalnya seperti makian, gitu ya. Sering kita melontarkan kata anak bodoh, anak segala macam. Itu kan sebenarnya sudah kekerasan secara psikologis gitu ya. Dan itu berpengaruh Bu ya? Berpengaruh. Kenapa? Sebenarnya korban-korban itu adalah orang-orang yang sebenarnya nggak punya konsep diri. Yang lemah secara konsep dirinya, sehingga gampang menjadi korban kekerasan gitu. Karena nggak ngerti batasan dirinya, nggak ngerti bagaimana membela dirinya, seperti itu. Nah, anak yang sudah terbiasa dengan kekerasan gitu ya, itu menganggap bahwa melakukan kekerasan itu hal yang biasa, sehingga ketika besar pun biasa melakukan kekerasan gitu, baik secara verbal, fisik maupun psikologis. Nah, itu oke. Berhadapan dengan tadi bilang soal fenomena gunung es yang terlapor tuh mungkin lebih sedikit, dan bahkan yang tidak terlapor itu lebih banyak. Itu, dan kita perhatikan misalnya kita membaca dari laporan media itu, justru pelakunya tuh orang-orang dekat nih Bu. Orang terdekat. Itu kenapa Bu ya bisa begitu, justru orang dekat, dan dari kacamata orang yang belajar psikologi itu mana tuh ya? Ada satu teori dari Jung ya. Jadi Jung itu mengatakan gini, karakter seseorang itu tumbuh dari pola pengasuhan gitu ya. Nah, ketika seseorang itu merasa atau pola pengasuhannya gagal, akan ada perasaan inferior gitu ya, inferiority gitu. Nah, pada dasarnya manusia itu selalu ingin mencapai superior gitu. Nah, untuk pelaku mungkin di masa pengasuhan hanya tidak tumbuh yang namanya superiority-nya. Jadi dia merasa inferior. Nah, kapan dia bisa mendapatkan
kapan dia bisa mendapatkan situasi atau keadaan yang superior ketika dia berhadapan dengan orang yang dia anggap inferior. Gitu. Itu seperti kuasa begitu. Iya, jadi seperti relasi kuasa. Kalau dalam sosial itu kan ada relasi kuasa, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari secara psikologis, dalam diri pelaku itu sebenarnya dia inferior, gitu. Dia ada perasaan rendah diri atau tidak punya kemampuan, begitu. Nah, itu tadi ada kebutuhan manusia itu ada untuk menjadi superior. Nah, orang yang punya inferiority, kebutuhan superiornya itu akan terpenuhi ketika dia bertemu dengan orang yang dia anggap lebih lemah daripada dirinya. Nah, makanya kenapa korban-korban itu biasanya orang terdekat yang dia anggap lemah. Nah, bisa juga kena faktor, misalnya kayak faktor kemiskinan gitu ya. Perempuan yang tidak free secara finansial itu akan tergantung dengan seorang pria gitu. Nah, itu otomatis akan menjadi inferiority gitu. Sementara pria akan menganggap dirinya superior sehingga bisa berbuat apa saja kepada pasangannya tersebut atau kepada anaknya. Kalau kita lihat yang saya tadi bilang dari di awal, 2 minggu belakang kan kasusnya itu terjadi pada anak-anak yang jadi korban di. Kira-kira menurut Ibu Debbie ini apakah karena situasi yang pemanfaatan media sosial atau apa dan lain hal yang karena faktor lingkungan? Ya, gitu. Itu juga dari media sosial. Tadi saya katakan ya, jadi pelaku itu dia bersifat inferiority ya, akan selalu mengincar orang yang lebih di bawah dia. Nah, makanya kenapa itu anak-anak atau yang dia anggap itu kuasai gitu. Kita mulai dari keluarga tadi. Orang yang merasa inferiority kan karena pola pengasuhan yang tadi yang buruk gitu ya. Terus tambah lagi yang kedua, banyak keluarga-keluarga itu tidak memahami atau tidak memberikan yang namanya pendidikan seks sejak dini gitu. Contoh gini ya. Jadi pendidikan seks sejak dini harus sudah dari awal. Dari awal. Contohnya simpel aja begini. Kita sering memaksa anak untuk cium om, salam om, begitu ya. Kamu nggak beretika nih kalau nggak cium om gitu. Anak itu jadinya sudah terbiasa bahwa tubuh ini bukan miliknya. Kita kan sering gitu ya paksa ya. Salim om, cium tangan, cium pipi. Jadi tidak harus begitu juga ya? Tidak, kita tidak boleh memaksa. Kita memang harus mengajarkan beretika, tapi tidak dengan cara memaksa gitu. Nah, ketika kita memaksa anak, berarti gini. Anak itu kan nggak bisa berpikir, hanya bisa merekam gitu. Oh, saya punya tubuh sendiri, tapi kenapa orang lain yang kontrol saya punya tubuh gitu. Ini yang simpel saja. Kebebasan itu penting juga. Kebebasan itu penting dan kebanyakan kita sebagai orang tua kita tidak memberikan kebebasan anak untuk mengendalikan tubuhnya sendiri gitu. Jadi kayak pakai baju harus orang tua yang atur gitu kan. Jadi kalau ada orang kayak yang mau cium pipi kita paksa gitu kan. Jadi anak terus nggak ada juga dari kecil diberikan seks edukasi. Misalnya dari kecil tuh harus diajarkan ada ranah-ranah yang nggak boleh dipegang. Seperti bibir, dada, bokong, alat kelamin itu tidak boleh dipegang. Bahkan orang tua pun tidak boleh memegangnya. Itu harus diajarkan kepada anak-anak gitu. Kenapa? Karena tubuh ini milik anak. Jadi ketika ada orang yang mulai menyentuh tanpa persetujuan anak itu harus segera melaporkan atau berteriak atau bercerita gitu. Nah, ini yang nggak diajarkan gitu. Nah, belum lagi nggak punya kedekatan secara emosional gitu. Jadi anak itu kayak nggak punya rasa aman dalam rumah gitu. Sehingga kalau misalnya ada tetangga gitu pegang gitu ya, kalau ngomong dengan orang tua kayaknya takut. Nanti malah dimarahin atau nggak dikasih bermain lagi. Jadi banyak pemikiran-pemikiran anak sehingga tidak punya keterbukaan. Ini juga bisa menjadi potensi menjadi korban kekerasan tadi. Ini gitu. Juga bagian dari sebab ya Bu? Ini bagian sebab juga. Nah, tambah lagi gini, orang tua tidak memberikan edukasi seks, tapi anak melihat dari tontonan, dari media sosial gitu ya. Pornografi itu sama ediknya dengan kita mengkonsumsi narkoba. Apa yang diserang dari pornografi yaitu otak bagian frontalis. Itu Ibu bisa jelaskan begitu? Gini ya, jadi gini, anak-anak gini, otak kita itu kan terus berkembang ya, sampai dengan umur sekitar 20-an itu terus berkembang. Nah, kalau kita ini kan udah stuck, kita harus jaga supaya tetap bagus ya, gitu kan. Nah,
Makanya gini, kenapa anak-anak itu perlu bimbingan? Karena frontalisnya itu belum terbentuk dengan bagus. Nah, apa tuh frontalis? Frontalis itu adalah berpikir secara logik, terus pengambilan keputusan, making decision, itu adalah fungsi dari frontalis gitu. Nah, ketika anak-anak dari kecil sudah mengkonsumsi hal-hal yang negatif, maka yang dirusak itu adalah otak bagian frontalisnya. Terbawa gitu ya. Terbawa, makanya lihat sekarang Gen Z gampang sekali rapuh. Seperti itu. Orang bilang mereka cerdas dan malam, hanya mereka punya pengetahuan untuk menguasai skill mereka mana-mana, tapi tadi Ibu bilang labil tadi Bu ya. Labil. Gitu. Kalau Gen Z ini saya kira catatan penting dari ya, mungkin kita bisa buat cerita lagi tentang Gen Z ya gitu. Jadi balik lagi tadi ke kasus kekerasan secara seksual kepada anak tadi ya. Nah, tambah lagi itu pelaku tidak memiliki yang namanya kecerdasan emosi gitu. Jadi gini, ada di bagian otak kita namanya sistem limbik. Nah, sistem limbik itu adalah mengontrol emosi. Emosi Bu ya. Ya, jadi mengontrol emosi kita. Nah, jadi salah satu fungsi dari sistem dari kecerdasan emosi itu adalah bagaimana kita mengontrol atau meregulasi emosi. Nah, ini yang tidak didapat oleh pelaku. Oke, kalau gitu kita bicara misalnya tadi kan harus dari keluarga nih, pendidikan dari keluarga, apa sampai dengan misalnya di sekolah. Itu artinya apakah kita butuh semacam, misalnya kalau kita misalnya di lembaga keagamaan tuh, orang tua sebelum menikah misalnya ada kursus dan lain-lain, apakah itu perlu masuk yang begini-begini Bu ya? Perlu sekali, penting gitu, penting sekali gini. Secara kejiwaan tuh kita ada tubuh, jiwa dan roh gitu ya. Tapi kita itu sering kasih makan tubuh kita saja. Atau kita lebih mencenderung tentang intelektual, kecerdasan intelektual, entah itu di ukuran pendidikan. Orang hebat itu ukuran orang hebat itu adalah kecerdasan intelektual. Nah, Om Hengki tahu tidak, kecerdasan intelektual itu hanya kontribusi kesuksesannya itu 20%. Hanya 20%. Hanya 20%. Jadi coba Om Hengki coba pergi cek teman-teman dulu yang dianggap bodoh, coba sekarang mungkin sukses ya. Kok bisa gitu ya? Nah, ternyata yang paling berkontribusi kesuksesan seorang itu adalah kecerdasan emosi dengan spiritual. Nah, ini yang jarang sekali diberikan dalam keluarga. Orang tua selalu menuntut anak untuk pintar ini, pintar segala macam, tapi mengabaikan kecerdasan emosi gitu. Makanya gini, kenapa besarnya bisa menjadi pelaku kekerasan? Karena dari kecil itu nggak pernah diajar bagaimana mengontrol emosinya dengan bagus. Oke, kita kembali ke soal tadi, yang soal kekerasan seksual tadi. Tadi beberapa poin catatan langkah yang harus dilakukan itu pendidikan dari keluarga sejak dini. Seksualitas itu harus jalan. Ada hal lain lagi tadi soal ini. Misalnya tadi yang pertama tadi sudah pendidikan seksual sejak dini itu kepada anak itu sudah dari awal memang. Terus ada lagi mungkin balik lagi ya, fondasinya sebenarnya di keluarga ya. Jadi kalau kita membentuk keluarga itu nggak bisa hanya bilang aku cinta padamu kita menikah, ya nggak bisa gitu kan. Harus ada yang namanya kematangan secara pribadi, finansial juga, karena kekerasan itu pun bisa juga karena sumbernya karena kemiskinan, karena perekonomian. Tadi saya katakan tadi, ketika ada orang yang merasa dirinya superior, maka dia akan menguasai inferior gitu. Kalau misalnya kita kasus kemarin terjadi di sekolah itu juga karena yang lebih berkuasa gurunya tadi. Iya, yang berkuasa lebih gurunya. Tambah lagi mungkin anak-anak yang menjadi korban ini mungkin dari keluarga yang tidak punya kedekatan emosional, terus belum mendapatkan belum mendapatkan secara detail yang namanya tentang pendidikan seks seperti itu. Oke, Bu. Terus ada lagi nih. Tadi saya kira menarik catatan paling di awal Ibu bilang soal fenomena gunung es. Apakah setiap anak yang mengalami itu harus lapor ke Ibu itu? Iya, harus lapor, harus speak up gitu. Kenapa? Karena takutnya nanti akan jadi korban-korban yang selanjutnya. Pengaruhnya seperti itu. Kenapa? Pelaku kan akan merasa bebas nih. Tidak ketahuan, makanya kenapa tiba-tiba ada 8 orang, korbannya 9 orang gitu ya, karena mungkin dipengaruhi ancaman, terus anak-anak juga takut untuk speak up, belum lagi malu, bisa jadi seperti itu. Iya, karena itu tadi kita juga hidup dalam lingkungan sosial yang empatinya kurang, gitu. Jadi nggak punya dukungan sosial, jadi itu yang membuat anak juga merasa diri enggan untuk menceritakan begitu. Tambah lagi anak-anak ya, maksudnya dia belum paham apa yang dia rasakan gitu. Terus bagaimana dia harus mengungkapkan
seperti Oke, itu. sahabat Iko NTT ini semakin menarik nih, penjelasan juga informasi dan saya pikir insight yang Ibu Debbie bagikan kepada kita, dan kali ini kayak ibunya Ibu Debbie harus apalah kami kira kepada sahabat Iko NTT dan publik yang menonton kita nih, kita butuh semacam sudut pandang Ibu melihat kasus ini di Kabupaten Sika atau misalnya di NTT, bahkan untuk kita di level Indonesia secara keseluruhan, terlebih kita di daerah misalnya di Kabupaten Sika. Kasus ini kok terjadi terus nih Bu, itu gimana sih Ibu melihat ini terus? Dari sudut pandang Ibu, kiranya apa yang harus kita lakukan? Misalnya dari orang tua, keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat. Iya ya. Nah, complicated sebenarnya persoalannya. Dan juga kayak apa ya? Jadi kayak lingkaran setan jadi ya. Complicated. Kita bahas dulu sebenarnya tentang pelaku dulu ya. Kenapa kekerasan seksual itu tinggi gitu. Tadi saya katakan ada posisi inferior dengan superior. Yang kedua, karena memang tadi saya katakan pengaruh media. Tontonan yang konsumsi pornografi itu mengakibatkan ada kerusakan kepada sel otak seperti itu ya. Seksual itu kan bersifat edik ya. Gitu ya. Itu kebutuhan gitu. Nah, tadi saya katakan tadi biasanya pelaku itu tidak cerdas secara emosi, nggak bisa mengontrol emosinya, nggak bisa mengontrol kebutuhannya. Ini kita gini, normalnya aja kita butuh itu. Normalnya lagi, normalnya ya, nggak ada yang nggak mungkin. Butuh itu. Terus kita tambah lagi dengan tontonan. Itu yang bikin makin. Kita tambah lagi dengan tontonan. Berarti kebutuhan yang tadi 50 menjadi 80 gitu kan. Tambah lagi mungkin kita nggak punya partner, atau mungkin partner kita tidak bisa memuaskan fantasi kita, seperti itu ya. Nah, akhirnya kita melampiaskan ke orang yang kita anggap tadi inferior, yang tidak memahami, yang takut-takut. Nah, ini yang menjadi sasarannya, yang bisa dikuasai. Nah, pelaku itu biasanya sudah ngerti anak-anak model seperti apa yang menjadi korban. Yang bisa dikuasai dengan gampang gitu. Anak-anak seperti apa? Anak-anak yang nggak punya kedekatan dengan orang tua secara emosional, yang tidak mendapatkan pendidikan seks, itu pelakunya pasti sudah mengetahui. Seperti itu. Nah, terus kenapa dikatakan fenomena gunung es? Ingat tadi pelakunya itu kebanyakan orang terdekat gitu. Nah, balik lagi ke masyarakat kita yang mungkin belum memiliki kesadaran yang penuh bahwa ini sangat apa ya, beresiko kalau tidak ditanganin secara detail ya, serius gitu kan. Nah, banyak juga keluarga yang enggan untuk melaporkan. Kalaupun melaporkan nanti sampai di kepolisian diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Sepertinya kayak tidak ada efek jerah. Gitu bagi keluarga. Balik lagi tadi katakan kenapa bisa tidak dilaporkan atau ditarik lagi pelaporannya, mungkin karena ada ketergantungan secara ekonomi. Kalau misalnya berhadapan dengan kasus-kasus seperti ini, misalnya saudara-saudari kita, adik-adik kita yang sudah jadi korban ini, misalnya dalam sebagai akademisi juga sebagai seorang psikolog, ini pola penanganan untuk mereka nih bagaimana nih? Yang pertama kita harus mengkonseling dan menterapi. Konseling mereka, mengkonseling mereka supaya trauma itu tidak menjadi gangguan trauma gitu, atau tidak menjadi langsung ke gangguan-gangguan secara klinis. Itu pasti melekat terus nih Bu ya? Itu pasti melekat terus. Nah, itu yang harus ditanganin. Kalau tidak ditangani itu tadi bisa jadi di kemudian hari dia menjadi pelaku, atau bisa jadi hubungan dia ketika membangun sebuah hubungan dengan orang lain juga berantakan. Seperti itu. Jadi tadi penanganan untuk mereka tadi terapi. Selain itu terapinya tuh 1-2 kali ke bagaimana nih Bu nih? Itu kita harus lihat per kasus ya Om ya, karena setiap orang itu kan punya ketahanan diri itu beda-beda. Ada orang yang mungkin dikasih pukulan 1 kali nggak masalah. Ada orang yang dikasih pukulan 1 kali udah langsung membekas. Jadi macam-macam orang kan ketahanan mentalnya berbeda-beda gitu. Jadi kita tidak bisa bilang, kamu lemah enggak gitu. Jadi bilang complicated sekali. Itu complicated sekali sebenarnya. Jadi semuanya elemen tuh harus memang bekerja keras, baik dari pemerintahan, dari gereja, dari lingkungan, dari orang tua, semuanya harus bekerja sama. Gitu, nggak bisa hanya berdiri sendiri, nggak bisa. Jadi memang anak harus ditangani, harus ditanganin. Kita mulai dari keluarga, ciptakan ruang aman dari keluarga dulu. Kalau anak tidak aman di keluarga, anak akan gampang sekali menjadi korban sebenarnya. Ya, teman-teman sahabat Iko yang saya kira ini penekanan yang penting bahwa
kalau berhadapan dengan macam ini, orang tua, keluarga, dan saya kira tanggung jawab masyarakat untuk memperhatikan hal ini. Oke, Ibu, terima kasih. Saya kira ini 1-2 insight yang penting sekali untuk publik tahu. Terus sebagai akademisi yang saya kira banyak sekali yang bergelut untuk ini, urusan-urusan seperti ini, pasti Ibu kan di kampus misalnya ada mahasiswa bisa men-sharingkan mereka itu, misalnya di universitas sendiri, apakah Unipa punya semacam lab yang Ibu bisa ceritakan soal ini? Kayaknya penting supaya kan kayaknya di Kabupaten Sika atau di Flores orang belum tahu bahwa Unipa punya konsel atau lembaga. Betul. Jadi di Unipa itu punya lembaga layanan psikologi, ada sekitar 8 psikolog di situ. Termasuk yang ini penanganan soal ini, Bu. Iya. Isu yang kita bahas. Iya. Jadi bisa langsung kalau misalnya ada korban atau juga mungkin ada orang yang nggak bisa speak up, bisa datang untuk konseling di layanan psikologi Unipa. Kami terbuka. Iya, Ibu. Iya, seperti itu. Informasi yang oke. Jadi jangan didiamin, karena kalau didiamin, iya jangan. Ibu, misalnya tadi kan kita mau pelaku itu wajib melaporkan. Misalnya kita bicara dalam hal yang paling itu, kalau mereka misalnya tidak berani melaporkan, tuh dampaknya terhadap anak itu bagaimana itu, Bu? Itu tadi dampaknya sudah pasti ke kesehatan mentalnya anak kan. Maksudnya pelakunya itu orang terdekat, terus tidak ada penanganan. Ya anak itu kan tetap tumbuh besar dengan pelaku gitu kan. Jadi jadi complicated nanti dari kesehatan mentalnya juga akan berantakan seperti itu. Makanya diharapkan juga misalnya dari keluarga korban ya, ayo come on, jangan takut untuk speak up. Gitu, jangan takut untuk speak up. Apapun yang terjadi, mungkin itu kepala rumah tangga kah yang memberikan kamu nafkah segala macam, tapi kalau memang perilakunya buruk, harus dilaporkan seperti itu. Tadi Ibu bilang pendidikan sejak dini itu dari keluarga harus mulai jalan. Dari keluarga. Terus misalnya kalau anak ini akan berangkat ke sekolah nih, Bu, di lembaga pendidikan sendiri itu ada tidak semacam 1-2 catatan saran dari Ibu, sudut pandangnya Ibu, kira-kira di lembaga pendidikan itu perlu tidak ada semacam pelajaran khusus kah? Atau misalnya kalau kita dulu sekolah, misalnya ada biologi omong soal ini, tapi apakah ada kita butuh 1-2 catat atau 1-2 pelajaran khusus yang omong tentang ini, Ibu? Harus perlu ada pendidikan seks sejak dini dari sekolah, mulai dari tingkat TK sampai dengan universitas harus ada itu. Gitu. Supaya apa? Supaya anak-anak itu tidak melihat dari media. Gitu. Nah, dan saya kira kita bahas ini tema yang bukan hanya menarik, tapi tema ini penting karena tanggal 4 Maret yang barusan lewat kemarin itu kan kita memperingati Hari Melawan Kekerasan Seksual tuh, Bu. Jadi saya kira sahabat Iko NTT, publik menonton, ini satu sajian yang saya kira penting sekali hari ini. Nah, Ibu ini sebelum kita masuk ke yang terakhir, itu kira-kira dari Ibu apa sih catatan yang bisa Ibu berikan terlebih kepada pengambil kebijakan di Kabupaten Sika, karena kita lagi berhadapan kasus ini terjadi di Kabupaten Sika ini berkaitan kekerasan seksual. Kira-kira langkah apa yang bisa ditempuh oleh para pengambil kebijakan berhadapan dengan masalah ini, Bu? Yang pertama tuh sebenarnya kalau shelter sudah ada ya. Shelter ada. Maksudnya pemerintah juga harus bekerja sama dengan pihak gereja dan juga pihak lingkungan atau ketua adat. Bagaimana maksudnya harus ada sanksi-sanksi yang tegas seperti itu. Walaupun mungkin ada hukum memang, tapi paling tidak adalah sanksi peraturan dari pemerintah setempat ketika ada kejahatan seperti ini harus seperti apa begitu. Dan yang paling penting maksudnya yang paling penting coba diberikan sosialisasi. Terus-menerus harus itu. Iya. Tidak jemu-jemu. Sosialisasi itu mungkin mulai dari tingkat RT saja. Sosialisasi tentang bagaimana membentuk keluarga yang menciptakan ruang aman. Seperti itu. Saya kira apakah termasuk juga pemerintah daerah memanfaatkan layanan yang disiapkan kampus tadi, misalnya Ibu bilang tadi. Iya, salah satunya. Atau juga pemerintah paling tidak begini, memberikan anggaran atau membuat bekerja sama dengan pihak dari kampus gitu untuk membuat pelatihan peer counseling seperti itu. Jadi diberdayakan setiap orang-orang itu diberdayakan di setiap daerahnya masing-masing bagaimana menjadi konselor yang baik nanti ketika ada kasus seperti ini. Gitu. Paling tidak memberikan edukasi lah. Oke, Ibu, ini terakhir kami pengen dengar sudut pandang Ibu atau 1-2
masukan kepada publik berkaitan dengan kasus kekerasan seksual dari sudut pandang seorang akademisi juga seorang psikolog. Ibu kira-kira 1-2 catatan ini penting sekali untuk kami semua. Ibu silakan, Bu. Yang penting sebenarnya begini. Perhatikan bagaimana cara membangun keluarga tadi. Karena dimulai dari keluarga gitu. Pemerintah juga harus perhatikan menindaklanjutin seperti kumpul kebo atau pernikahan dini, tolong di stop gitu. Kenapa? Menikah itu nggak gampang gitu ya. Jadi complicated. Tadi saya katakan, ketika kita membangun fondasi keluarga yang tidak bagus, itu imbasnya akan ke generasi selanjutnya gitu. Dan perhatikan tadi, seperti tadi Om katakan tadi, penting nggak pendidikan seks tadi? Sangat penting. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya begini, untuk di setiap sekolah, coba ditingkatkan lagi kecerdasan emosi dan spiritual anak. Jadi jangan hanya mementingkan intelektual gitu. Makanya gini, kenapa kita sistem pendidikan kita kalah dengan orang di Jepang, Finlandia gitu. Karena mereka dari kecil itu bukan intelektual yang mereka tekankan, tapi emosi, kecerdasan emosi dengan spiritual. Seperti itu. Karena kalau kita cerdas secara emosi, kita bisa mengontrol diri gitu. Tadi saya katakan tadi, pelaku itu biasanya tidak memiliki kecerdasan secara emosi. Dan tambah lagi kecerdasan spiritual pun tidak ada, makanya bisa mencabuli anak kandung gitu. Ketika saya berbicara soal kecerdasan spiritual, itu tidak berbicara soal kegiatan rohani. Rohani, betul. Wah, ini yang penting. Jadi tidak semuanya orang ke gereja itu ketemu Tuhan. Betul, tidak semuanya orang berdoa juga ketemu Tuhan. Tapi apa itu disebut dengan kecerdasan spiritual? Kecerdasan spiritual itu sebenarnya bagaimana kita membangun hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Gitu ya, mulai dari mana? Mulai dari persoalan kehidupan. Ini yang jarang sekali. Jadi kalau kita kuat secara roh, jiwa kita pun kuat, gitu. Fisik kita bisa kita kendalikan, gitu. Ini kan orang zaman-zaman sekarang itu kan orang tidak bisa mengendalikan dorongan fisiknya, dorongan animal instingnya itu nggak bisa dikendalikan, ya kan? Gampang melakukan pelecehan seksual, gampang melakukan kekerasan terhadap anak sendiri lagi ya. Kalau kita pikir tuh, bagaimana hati nurani di mana gitu kan? Karena memang udah nggak punya lagi kecerdasan emosi dan spiritual itu nggak punya. Yang ditonjolkan itu kebutuhannya secara fisik, gitu. Ini yang bahaya. Jadi penting sekali. Jadi coba dari sistem pemerintahan berkolaborasi dengan pendidikan, dunia pendidikan dan juga aparat-aparat desa, bagaimana membuat sebuah kegiatan untuk meningkatkan kecerdasan emosi dengan spiritual gitu. Termasuk juga dengan pihak gereja. Ibu Dewi, terima kasih. Tapi saya kira ada satu hal, tadi saya dulu yang terakhir, tapi terakhir sekali. Ini tadi kan kita ngomong harus peran mana yang harus jalan, tapi saya kira kami ini dari jurnalis, kami mengundang Ibu dan saya kira 1-2 masukan dari Ibu Dewi untuk para jurnalis, kan banyak meliput yang begini nih kalau seperti ini. Apakah ada 1-2 catatan untuk para pekerja media, para pekerja pers ketika menulis laporan berkaitan dengan kekerasan seksual, misalnya apakah kita perlu menonjolkan korban, pelaku dan sebagainya? Korban itu sudah punya tekanan secara psikologis, tambah lagi dengan pemberitaan gitu ya. Yang harus disorotin itu sebenarnya adalah si pelaku. Ini adalah bagian dari menghukum pelaku secara moral gitu. Bagaimana kita harus membuat dia menjadi kerdil gitu dengan kita harus mengedep. Kalau perlu tuh fotonya dipampang. Jadi orang bisa tahu gitu. Jangan di-blur, malah korbannya yang dipampang tapi pelakunya tidak gitu. Nah, harusnya pelaku itu benar-benar terang-terangan, itu bagian dari kita menghukum dia. Jadi soal identitas korban itu jangan terlalu disorot tuh ya. Bahkan sampai alamat dan mana tidak. Iya, sebaiknya itu jangan karena dia sudah punya tekanan tersendiri kan, akan berpikir kalau misalnya ini kan rekam digital ya, bagaimana jejak digital itu kalau kita benar-benar terang-terangan menyebut namanya, itu akan berpengaruh. Iya, itu akan berpengaruh di kemudian hari. Oh, dia ini korban ini, kan itu juga jadi label buat dia seperti itu. Oke, sahabat Eko NTT, itu tadi perbincangan kita bersama Ibu Dewi, seorang psikolog dan juga akademisi dari Universitas Nusa Nipah Maumere. Kiranya sudut pandang ini bikin pencerahan untuk kita semua, satu insight dan kita bisa praktikkan hal-hal yang baik dan benar. Oke, Ibu Dewi, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, Pak Hengki. Sampai jumpa ya.